Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 16 Juni 2025. Market yang cukup menarik, sempat menguat dulu, tapi dibanting, sekarang closingnya merah dan tapi masih cakep. Karena saham-saham yang arahnya naik juga masih naik. Dan seperti biasa, nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya 3 klik link sosial base deskripsi, dan teman bisa kasih tips, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, 3 klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita masuk ke IHSG langsung aja ke teknikalnya ya. Ini masih melanjutkan view kemarin di mana IHSG ini cenderung sideways same high di 7240. Dan kalau misalkan dia mau same low itu ke 7000 tuh masih nggak jelek ya, karena pergerakan sideways atau ranging itu kan seperti itu. Same high, same low, same high, same low, same high, same low dan seterusnya seperti itu. Yang jadi PR adalah kalau misalkan IHSG jebol 7000. Kenapa? Karena akan ada short term reversal ya. Yang sebelumnya dia uptrend karena dia punya lower low, jadi terbentuk sebuah structure downtrend. Jadi untuk saat ini sebenarnya selama IHSG tidak jebol 7000 itu tidak jelek. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, hari ini kan sempat mengempes tadi di sesi 2 awal itu semuanya jarum semua kempes. Tapi kalau kita perhatikan pas closingan juga yang menguat tetap menguat. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan marketnya nggak terlalu jelek ya. Tetap ada saham-saham yang menguat, yang katalisnya masih bagus. Cuman ya saham-saham yang melemah ya pada melemah juga. Seperti itu. Yang pengen saya sampaikan adalah ini pergerakannya tidak menyeluruh. Nggak semuanya koreksi gitu, nggak. Cuman saham-saham tertentu aja yang memang baru pengen koreksi, yang naiknya tetap naik juga. Karena kalau misalnya kita perhatikan yang namanya crash, krisis atau apapun itu ya, misalkan perang lah atau pandemi kayak kemarin itu semuanya berbeda serentak turun. Baru uptrend langsung turun, baru downtrend tambah kenceng, baru sideways jebol bawah. Itu yang sudah-sudah ya. Tapi kalau kita perhatikan saat ini itu tadi benar-benar kerasa yang namanya istirahat sesi 1-2 itu menuju sesi 2 ya. Tadi bantingannya kerasa banget jadi jarum. Terus sesi kedua langsung pada rebound semua seperti itu. Tapi memang saham-saham yang koreksi ya barunya jadi pada koreksi seperti itu. Jadi untuk sekarang bisa perhatikan area 7000 sebagai trigger dari IHSG. Selama nggak jebol 7000 masih oke, tapi kalau misalkan dia jebol 7000 koreksinya akan lebih dalam. Apakah nggak ada chance untuk breakout ke atas? Oke, pertanyaannya apakah nggak bisa breakout mas? Ya tetap bisa juga. Misalkan dia mau bikin ascending ya, ini 1, ini nanti rebound dari EMA 20, 2, terus 3 gitu bisa juga. Tapi kalau dilihat dari bentuk-bentuknya ya, ini cenderung double top ya, karena sellernya cukup kuat kalau kita perhatikan. Waktu koreksi pertama maupun kedua sellernya cukup kuat. Biasanya kalau misalkan ascending itu bayarnya yang kuat. Jadi naiknya ini candlenya kuat, turunnya kecil-kecil pelan-pelan. Naik kuat lagi, turun kecil lagi pelan-pelan. Naik kuat lagi baru breakout. Tapi kalau kita perhatikan kan naiknya pelan-pelan, turunnya kenceng dan seterusnya. Seperti itu. Ya, itu apa ya? Semuanya akan terkonfirmasi ketika level-level tadi di breakout maupun di breakdown. Yang jelas toleransi sekarang 7000, selama nggak jebol 7000 IHSG masih oke. Dan sebenarnya misalkan jebol 7000 pun masih tetap akan ada saham yang perform juga. Jadi ya PR-nya di sini kita sebagai trader ataupun investor tinggal memilih saham yang tepat. Karena kita tidak trading di IHSG, tapi trading di saham-saham IHSG. Tinggal pilih-pilih aja sahamnya, jangan sampai miss seperti itu. Kalau pakai EMA 510 ini udah mau dead cross ya, agak kurang enak memang. Tapi lagi-lagi konfirmasinya dari 7000. Selama nggak jebol 7000, IHSG masih ada harapan. Tapi kalau jebol 7000, kemana kira-kira mas? Ya mungkin 6800-an. Kalau misalkan 7000 ya dijebol. Atau bahkan dia mau nutup gap pun juga itu nggak ada masalah sama sekali. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Ini aman yang dibanting tadi tuh ya. Sesi 1 naik kenceng, sesi kedua jarum panjang volumenya gede banget. Nggak pengen saya bahas. BRMS juga belum, saya pengen bahas BBRI deh. Kalau mod ini ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bahas BBRI, di mana hari ini BBRI turun 0,25%. Tapi candlenya hijau karena dia closing di atas openingnya. Terakhir BBRI udah kita bahas ketika di puncak sini ya. Ini dia kena resist, intinya area 4.400-an. Saya kira bisa sampai 4.600-an, tapi ternyata enggak, cukup sampai 4.450, lalu koreksi sampai sekarang di 3.900. Kita asumsikan ini sama ya tingginya ya. Maka sebenarnya BBRI ini masih belum jelek. Bahkan dia berpotensi bikin yang namanya inverted head and shoulder. Ini saya hilangin biar nggak sakit matanya ya. Tuh, dimana ini shoulder kiri, lalu ini head besar, lalu ini calon shoulder kanan. Seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita menggunakan setup inverted head and shoulder, BBRI turun sampai 3.800 masih tidak jelek. Seperti itu. Dan ya, itu untuk BBRI. Kalau kita perhatikan juga sebenarnya BBRI mau masuk area gap besar banget ya. Ini di range 3840 sampai 3960. Dan kalau misalkan ditanya kenapa gap itu bisa terjadi, ya itu karena ada imbalance atau tidak balance antara buyer dan seller. Ketika buyernya kuat banget, orang yang mau beli banyak, tapi barangnya nggak ada, yang terjadi apa? Dihajar terus sampai ke atas. Makanya terjadi gap up. Ya, sedangkan kalau misalkan gap down ya itu sama, orang mau jualan, panic selling tapi yang beli nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya gap down, turun dan lain sebagainya. Kayak misalkan dividend trap, semua orang pada jualan lah karena udah dapat dividen, tapi nggak ada yang beli. Ngapain dibeli? Orang udah nggak dapat dividen, ya akhirnya terjadi dividend trap. Itu kira-kira sedikit penjelasannya. Nah, terus apakah perlu ditutup? Ya ditutup bagus, nggak ditutup juga nggak ada masalah. Yang penting kita ikuti aja view-nya. Yang jelas ini untuk sekarang BBRI akan masuk ke area support gap-nya. Dan ini sebenarnya menarik ya. Karena kalau kita asumsikan pada saat itu banyak demand di sana yang nggak dapat barang, nah ini ketika dijemput, asumsinya dia bakal ngumpulin barang di situ. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang ya untuk BBRI ini sampai area 3.800 ini malah kesempatan buat entry. Kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke BBRI ya untuk swing panjang dan lain sebagainya. Sampai 3.800 bisa cicil-cicil. Misalkan teman-teman mau cicil dari 3.960 sampai 3.800 tinggal disebar itu bisa. Yang jelas sampai 3.800 BBRI masih nggak jelek. Yang akan kurang bagus adalah kalau dia closing di bawah 3.760 ya. Karena bisa aja dia sampai ke 3.600 bahkan seterusnya bahkan lower low seperti itu. Tapi selama nggak closing di bawah 3.760, arah BBRI ini masih kesempatan untuk beli seperti itu. Dan ya untuk sekarang kita perhatikan dulu aja supportnya. Ini salah satu yang ngedrak IHSG ya. Dari kita pakai gap aja ya 3960 sampai 3840 tuh. Bahkan sampai 3.800 masih oke dengan stop loss kalau closing di bawah 3760. Nah, kita lihat transaksinya untuk hari ini cenderung distribusi. Seller dan buyernya ini juga jual belinya kayak gini tuh. Dan kalau kita pakai foreign flow, ini belum pernah saya pakai, jarang saya pakai ini. Buy flow masih bagus ya ini kalau kita pakai indikatornya underlay. Saya jarang pakai ini setup ini. Tapi kalau misalkan pakai foreign flow, kalau kita perhatikan di sini ya, ini naiknya disertai dengan akumulasi asing, sedangkan pas koreksi masih belum sedalam itu. Jadi asumsinya masih surplus lah, asingnya punya barang tuh. Cuman ya di luar itu semua sebenarnya sudah tercantum di chart, tinggal kita ikuti aja. Yang jelas sampai 3.800 BBRI masih oke, seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk BBRI. Nah, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Pegeo Happy Cuan ya. Kalau teman-teman ada yang ikuti plannya yang di YouTube kemarin minggu lalu maupun di grup, itu Happy Cuan, dividen gratis dan juga capital gain. Belum pengen saya bahas ya. Kita bahas yang lain aja. Saya pengen coba cek Medco kemarin kayaknya udah kita bahas ya. Udah. Bumi udah, Medco udah, Energi udah, Toba udah, Mandiri, Raja. Kalau kita perhatikan juga semua sahamnya baru pada komoditas semua ya. Ya karena memang kayak gitu, pada terfokus, katalisnya lari ke sana. Raja itu juga udah, Cuan, Adi, MDKA, Ratu, Goto udah, PTBA udah. Apa dong, masa nggak ada yang kita bahas ini? Pegas habis gap down. Elsa, ya bolehlah Elsa lah. Kita bahas minyaknya pemerintah, BUMN atau BUMD ini. Badan usaha milik Danantara ya. Oke, kita bahas Elsa, di mana hari ini dia 0%. Ya, sempat naik kenceng tapi kebanting juga
Dan ya, closingnya 0% dengan shadow yang cukup panjang. Tekanan sellernya cukup tinggi. Kalau kita lihat blokernya agak kurang enak sebenarnya kalau dari perdagangan hari ini. Disertai juga dengan volume yang besar. Tapi saya pengen lihat bigger view-nya dulu karena salah satu tim di CCS ini ada yang punya view bagus untuk Elsa ini. Kayaknya pakai monthly itu ya. Oke, kalau kita lihat di sini Elsa sebelumnya dia sudah berhasil keluar dari downtrendnya. Di sini kan dia punya downtrend channel ya, tuh, dan berhasil sudah di break pada tahun 2023. Sudah lama sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan di sini dia cenderung punya area support di sekitar 380 ya. Ini yang sebelumnya di sini dia resist, breakout, support, dan akhirnya dia menguat lagi seperti itu. Dan untuk sekarang sebenarnya kalau kita perhatikan ya, Elsa ini juga baru berada di area resist besarnya. Itu di range 510 ya, sampai area 550. Jadi ya di area sini bakalan banyak drama. Kecuali dia breakoutnya kencang banget ya, ada kepentingan itu baru bisa. Tapi pertanyaannya kalau misalkan dia berhasil breakout 510, dia bakalan cakep banget. Karena apa? Karena dia akan melanjutkan uptrendnya. Yang sebelumnya dia sini downtrend, lower high, lower low. Di sini kan dia mulai breakout dan ya ada potensi dia akan memulai fase uptrendnya kalau misalkan berhasil breakout area 550. Dengan target kemana? Kalau kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah ya, dari 545 sampai bottomnya di 360. Dan ya, ini adalah target dari Elsa kalau misalkan dia berhasil breakout area 545, yaitu 640 sampai 705 di mendekati all time high-nya. Ini ya, dekat-dekat area all time high-nya. Nah, kalau kita perhatikan view pendeknya, artinya kalau kita lihat dari view besarnya, ini bagus Elsa ini. Bagi kalau teman-teman punya barang bawah ya, itu masih sangat layak untuk di hold. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang atas, siap-siap trailing stop karena dia baru kejedot resisten. Apakah bisa breakout? Sebenarnya kalau dilihat dari katalisnya, besar potensinya breakout. Tapi ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Seperti itu. Yang jelas 545 jadi tantangan Elsa saat ini. Hari ini sebenarnya juga udah mau breakout ya, tapi market berkata lain, masih ditahan dan belum dikasih lewat. Nah, kalau kita perhatikan view kecilnya ya, nih hari ini nggak dipungkiri ini sellernya kuat banget ya. Seller di resisten itu valid lah bahasanya. Nih dia kena resist, seller gede, kena resist lagi, sellernya masih gede juga seperti itu. Dan ya ada potensi untuk koreksi, bisa juga tuh. Tinggal kita lihat kira-kira sampai mana. Yang jelas untuk saat ini buy structure selama nggak jebol 440, Elsa ini nggak jelek. Karena kalau misalkan dia jebol 440 yang view-nya bullish, malah dia punya double top. Top 1, top 2, mungkin mau nutup gap atau bahkan ke bottom lagi 364 itu bisa juga. Cuman yang jelas selama nggak jebol 440, Elsa masih oke. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau misalkan dia mau bikin higher low pun bisa juga. Dengan support terdekat saat ini ada di sini sekitar 490, baru setelah itu di 480. Jadi ya itu biarkan dia koreksi dulu. Kalau misalkan teman-teman belum punya barang, biarin dia koreksi dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya barang, jangan lupa trailing stop kalau misalkan besok terjadi pelanjutan pelemahan seperti itu. Untuk Elsa, buy trend juga sebenarnya masih bagus ya. EMA 20-nya masih di atas EMA 50. Tinggal kita perhatikan nanti kalau misalkan dia kejemput EMA 20, kira-kira responnya seperti apa. Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Elsa, kita lanjutkan. Astra udah, Tepia, Telkom, Pani, MBMA, Unity Tractor. Unity Tractor lumayan bagus. Tadi juga ke screening ya. Saya pengen bahas apa nih? Pani lah. Ini kemarin saham fenomenal. Backdoor listing juga ya. Pantai Indah kapok ini. Oke, kita bahas Pani, di mana sebelumnya Pani itu all time high di 19.400. Agak dijauh ya, angka-angka segitu tuh kayak all time high-nya Arto. Dan kalau kita perhatikan di 19.000 kemarin Pani reversal, dia punya yang sebelumnya uptrend menguat, lalu dia cenderung sideways, same high same low, breakdown, retest, dan akhirnya turun sampai ke area 7.400. Kalau diomongin area kuatnya sebenarnya masih di sini sekitar 6.000 ini ya.
6.000 sampai 4.750 itu area kuatnya si Pani, karena dia sebelumnya sideways di sini cukup lama 2023 ini sampai 2024. Cuman ya kemarin tidak menyentuh sampai sana, sampai 7.300 sudah terjadi rebound. Nah, kalau kita perhatikan yang lain, ini Pani juga belum breakout dari downtrend lainnya ya. Tapi kalau kita lihat yang dari sini dia sudah berhasil keluar dari, mungkin kita sebut aja minor downtrendnya dia. Dan ya seperti biasa kita bisa tarik Fibonacci dari atas ini. Ini dari 18.325, anggap dari sini ya sampai bawah di sini. Tuh. Dan ya untuk saat ini target kenaikan dari Pani itu ada di sini. Sekitar 12.800 sampai 15.000. Itu juga area yang sebelumnya resist ya. Sini support, breakdown, resist. Nah, ini akan diuji sekali lagi. Seperti itu. Jadi untuk sekarang targetnya si Pani itu ada di 12.800 sampai 15.000. Dengan syarat dia harus breakout 12.450 terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat view-nya lain, ini juga dia sudah punya double bottom. Bottom 1, bottom 2, breakout, retest, tertutup gap-nya. Dan ini suatu yang cukup menarik ya, karena dia habis breakout dan sudah retest. Jadi most likely arahnya akan ke atas. Seperti itu. Kalau kita perhatikan di sini juga dia punya cup and handle kecil. Cup, handle, breakout, dan untuk support saat ini sekarang di sini 11.000. Jadi misalkan teman-teman pengen entry-nya di berapa Mas? 11.000. 11.000 itu support 1, 11.650 itu support 2. Dan selama nggak jebol yang 10.250 ini masih oke, Pani, seperti itu. Nah, dari reversal kecilnya targetnya adalah ke sini. Tuh, dia bakal uji resist di area 12.400 ya, yang sebelumnya sini resist bakal dia uji sekali lagi. Apakah akan langsung breakout? Bisa juga. Atau dia mau bikin inverted head and shoulder, bisa juga. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, seperti itu. Nanti tinggal kita perhatikan aja perkembangannya. Nah, buy view besar tadi udah, buy view kecil itu perhatikan area 11.000 sebagai support dan area 12.400 sebagai resisten. Kalau break atas itu dia bagus, kalau jebol bawah dia kurang oke. Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Tuh, dan kalau misalkan dia break yang 12.400 ya, ini ada cup handle lebih besar. Cup and handle-nya. Seperti itu. Cakep yang jelas. Kalau misalkan breakout 12.400 targetnya bagus. Tapi kalau misalkan dia belum berhasil break, maka ya akan ada jemputan satu kali lagi. Kita lihat transaksinya tuh hari ini cenderung akumulasi ya. Buy seller dan bayarnya, ada dividen juga kemarin ternyata. Dividennya Rp4. Dividen gratis. Tapi lumayan bagus ini transaksinya nih ya, yang beli kayak gini, AKPDAI dan seterusnya yang jualan kayak gini. Tuh, menarik, ikuti price action-nya aja. Ini juga masih worth untuk entry, deket-deket sama 11.000 ya, kalau misalkan teman-teman mau nyoba entry untuk si Pani ini. Seperti itu. Kita lihat transaksi disertai akumulasi ya. Beberapa waktu ke belakang akumulasinya ada, ini cenderung surplus ya. Dan ya, tuh menarik untuk Pani kalau misalkan teman-teman pengen entry. Untuk Pani kita lanjutkan. Kita coba cek apa nih, unit tractor. Boleh deh kita bahas United Tractor. Cukup menarik sebenarnya kalau kemarin kita bahas apa ya, saham-saham komoditas, minyak dan lain sebagainya. Karena ada istilah itu, istilahnya Warren Buffett atau siapa ya, saya lupa. Kalau orang-orang baru nambang emas, jangan lupa jual sekopnya. Nah, kebetulan kalau di bursa ini sekopnya tambang itu unit tractor ya, karena dia bergerak di alat berat penunjang operasional tambang, seperti itu. Dan kita bahas unit tractor, di mana hari ini dia naik 0,57%. Candlenya nggak terlalu kuat ya, sempat ada reject. Dan sebetulnya dia sudah berhasil breakout dari area downtrend lainnya. Dan kalau misalkan terkonfirmasi break 22.500, ada arah yang bagus untuk unit tractor. Targetnya di area pullback untuk saat ini, di sini ya. Yang sebelumnya juga sebelumnya support. Nih, di sini dia support, breakdown, retest, akhirnya turun. Dan cenderung mau kejemput lagi di area 25 ribuan ini. Seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan aja, resistnya di 22.500. Kalau misalkan dia berhasil break, nextnya di 23.500-an. Baru setelah itu di 25.000. Sedangkan support sendiri masih di area 21 ribuan ya. Ini 21.400. Dan selama dia nggak jebol 21.000, arahnya ke atas. Jadi bisa gunakan 21.000 sebagai TS maupun stop loss. Selama nggak jebol 21.000, unit tractor arahnya ke atas. Tapi kalau misalkan dia jebol 21.000,
Mungkin dia mau bikin kaki kedua itu bisa juga. Sedangkan konfirmasinya tadi ketika dia breakout area 22.500. Kita perhatikan transaksinya. Ini cenderung cakep ya, ini tracker akumulasi hari ini, broker buyer dan sellernya. Yang beli juga ganteng-ganteng, sudah mulai bertengger di atas EMA 20. Ini juga bisa digunakan untuk TS ya, 21850 ini. Tuh, yang jelas ada potensi untuk reversal. Tinggal kita tunggu konfirmasinya. Kalau teman-teman suka tunggu konfirmasi, bisa tunggu dia breakout 22500. Tapi kalau teman-teman suka entry lebih bawah, nah itu sudah ada tanda-tanda awal. Belum ada konfirmasi tapi sudah ada tanda-tanda awal. Bisa entry di sekitar 21 ribuan sampai 22.000. Seperti itu. Kita lihat pakai bandermologinya. Baru akhir-akhir ini akumulasinya ya, baru agak mencuat ini beberapa hari ke belakang. Ya mungkin kalau bentuknya kayak gini biasanya short term reversal sih. Makanya targetnya mungkin di 25 ribuan, itu di area pullback-nya. Seperti itu. Kita lanjutkan, habis ini tracker, kita coba bahas si Indi. Boleh deh kita bahas Indi deh. Ini sahamnya batu bara semua ya. Oke, kita bahas Indi, di mana hari ini Indi naik 0,33%. Tapi candlenya nggak terlalu bagus ya. Ini salah satu yang kena jarum juga tadi bantingan. Candlenya jelek, volumenya pun juga gede banget. Ditambah transaksi yang masih agak mendingan sih. Tapi susu ini retail against retail ini. Tuh. Nah, kita bahas price actionnya dulu. Dimana Indi ini kemarin sempat masuk call ya, menu di grup. Dan dia membentuk sebuah pattern bullish flag. Tuh. Terakhir dia bottom di 900, continuation di 1100, dan akhirnya bikin continuation lagi di 1400. Ini kalau misalkan hit, targetnya jauh. Tapi kalau kita perhatikan batu bara ini belum pada jalan. Ya, yang udah jalan minggu kemarin itu kan masih pada minyak-minyak itu. Tapi kalau misalkan minyak-minyaknya udah kelar, biasanya yang lain menyusul yaitu batu bara. Kemarin masih minyak, emas sama nikel lah untuk minggu kemarin itu. Nah, apakah batu baranya akan menyusul? Ya nggak ada yang tahu juga. Udah dimulai juga dari si siapa namanya? PTBA yang mau bagi dividen juga. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai price action flag tadi, targetnya jauh. Tapi kalau misalkan kita perhatikan view kecilnya, masih banyak tantangan dari Indi ini ya, dimana dia harus breakout sini 1560, terus habis itu breakout 1665. Dan kalau misalkan dia break yang 1665, itu baru akan terkonfirmasi. Terakhir dia bikin cup and handle, di sini ada cup, lalu ada handle-nya, berhasil di break dengan volume yang besar, retest, dan hari ini harusnya jatahnya breakout ya, tapi dia masih belum dikasih lewat, seperti itu. Nah, kita bisa tarik Fibo, kita balik aja nih. Beberapa resist dari si Indi belum masih dikasih lewat di area 1550-nya. Jadi ya kalau misalkan dia berhasil break 1550 itu baru bakal jadi awal yang bagus. Untuk support sekarang masih di area 1470, yaitu neckline yang sebelumnya resist di break itu bakal jadi support. Kalau misalkan besok dia koreksi lalu ada perlawanan di 1470, itu bakal jadi indikasi yang bagus karena area yang sebelumnya resist sudah menjadi area support. Seperti itu. Untuk resist tinggal gunakan ini 1550, 1600, 1665, 18 sampai 1885. Buy trend dia belum membentuk arah ya, karena baru menyamping. Ini suatu yang sangat wajar. Kita lihat transaksinya juga ini cukup bagus. Dari bandermologi juga akumulasinya masih baru-baru. Mungkin ini short term reversal ya, seperti itu. Saya pengen ngecek big view-nya karena saya agak lupa untuk si Indi ini. Kita mungkin pakai monthly. Dan ya ini so-so sih. Kalau kita perhatikan strukturnya cenderung sideways ya. Same high. Ini juga cenderung same high juga. Jadi ya dia nggak baru bullish seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tarik pakai garis di sini, kalau dibilang penan juga masih belum juga ya. Bahkan kalau penan ya ini naik sekali lagi turun dan baru breakout atau gimana, tolong saya dibenarkan karena saya tidak terlalu jago Elliott Wave seperti itu. Yang jelas ini area yang jadi tantangan adalah 1700. Ini jelas kelihatan kalau di monthly-nya ini resist kuat banget ya. Sebelumnya di sini dia breakdown, retest turun lagi dan akan diuji sekali lagi. Jadi mungkin target harganya 1700 ya kalau misalkan area tadi berhasil di break. Kalau itu lewat baru dia akan agak lumayan. 2200 bahkan bisa juga. Tapi yang cakep adalah kalau dia breakout dari area downtrend lainnya.
Atau misalkan kita tarik Fibonacci dari atas ini sampai bawah ya, ini juga jadi beberapa resist dari si Indi, dan memang 1775, 1700-an, 1800-an ini area yang cukup kuat juga, itu Fibonacci 0,5 seperti itu. Support tadi gunakan area ini ya, yang sebelumnya resist, ini supportnya di 1470. Selama nggak jebol 1470 area masih bagus seperti itu. Buy transaksi juga ya cenderung sosok lah untuk hari ini. Itu aja, batasi resiko aja. Atau mungkin bisa mulai pakai trend following ya, 1450 EMA 20 ini bisa digunakan juga. Karena ini candlenya jujur bias ya. Saya lihat candle hari ini yang pada kebanting ini kayak buy price action memang tuh tekanan sellernya kuat banget. Tapi entah kenapa kok kayak udang dibalik bakwan gitu loh. Jadi kayak masih ya perlu konfirmasi 1 hari lah, karena ya mungkin kalau bahasa gaulnya sekarang anomali nih candle shadow jarum hari ini ya. Mungkin namanya kita perhatikan besok dulu aja seperti itu. Oke, itu dulu mungkin untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mau ada kurangnya dari saya, jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.